Bab 1047. Lin Yu mengangguk dengan penuh semangat, lalu menarik napas dalam-dalam. Emosinya perlahan stabil, tangannya berhenti gemetar, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan memeriksa pergelangan tangan Jiang Yan. Wajahnya langsung tenggelam. Mengernyit dan berkata, "Saudari Yan, siapa yang memberitahumu bahwa kamu hamil?" Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan heran, tiba-tiba menjadi gugup, mengulurkan tangannya untuk menyentuh perutnya, dan bertanya dengan cemas, "Mengapa, bukankah saya? Apakah saya tidak hamil?" "Tidak." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan serius. "Mustahil, saya belum pernah ke sini selama 1,5 bulan, dan saya sudah mengujinya beberapa kali dengan tongkat tes kehamilan." Ekspresi Jiang Yan tiba-tiba menjadi bingung, dan berkata dengan cemas, "Selain itu, saya menghitung hari dengan benar. Kami tidur bersama ketika Anda kembali dari pesawat militer, dan karena Anda telah dikurung di dalam begitu lama, saya tidak melakukannya. Minum obat China Anda." Faktanya, dia telah meminum obat kontrasepsi Tiongkok yang diracik oleh Lin Yu, jadi dia tidak hamil. Namun ketika Lin Yu dikurung di pesawat militer, dia hanya mengkhawatirkan Lin Yu, dan di mana dia masih ingin meminum obat Tiongkok ini. Setelah pesawat militer keluar, mereka berdua senang saja. Mereka sudah lupa saat berhubungan seks. Selama ini, urusan menstruasinya tertunda, jadi dia menggunakan tongkat tes kehamilan untuk mencari tahu tentang dirinya. Itu adalah kehamilan yang tidak terduga. Awalnya, dia ingin memeriksakan diri ketika dia di rumah sakit, tetapi dia tidak pernah menyisihkan waktu. Dia akan pergi hari ini, tetapi dia tidak berharap Lin Yu kembali. "Jiarong, apakah nadinya sudah benar?" Jiang Yan bertanya pada Lin Yu dengan gugup. Pada saat ini, dia jarang mempertanyakan keterampilan medis Lin Yu, dan kemudian buru-buru berdiri, memegang tangannya, berjalan maju mundur, meremas alisnya dan berpikir dengan hati-hati. Bergumam, "Mustahil. Alat tes kehamilan yang saya gunakan sangat akurat, dan waktunya sangat lembut. Kalau bukan karena hamil, bagaimana mungkin saya tidak datang ke sana? Saya bekerja dan istirahat secara teratur." Ada jejak kepanikan dalam suaranya, seolah dia khawatir dia tidak benar-benar hamil, karena hatinya sudah merindukan anaknya sendiri saat ini. Apalagi selama bersama Xin Jie, cinta keibuannya benar-benar terpancing. Meskipun akhirnya dia mengalami penipuan Xin Jie, itu juga membuatnya menyadari betapa pentingnya memiliki anak sendiri. Hanya dia anak yang lahir dan besar sendiri memiliki hubungan yang nyata dengannya. Lin Yu melihat kepanikan Jiang Yan dan tidak bisa menahan senyum. Dia buru-buru melangkah ke depan, memeluk tubuh Jiang Yan dari belakang, dan berkata dengan lembut, "Saudari Yan, lihat dirimu dengan gugup, aku lucu. Apa yang kamu mainkan, kamu memang hamil." Tubuh Jiang Yan menjadi kaku, diikuti dengan wajah yang dingin, dan menghantam kaki Lin Yu dengan sepatu hak tinggi. Lin Yu tiba-tiba menjerit, menahan kakinya dan menghisap udara. Layak mendapatkannya. Jiang Yan memelototi Lin Yu dengan ganas dan memarahi dengan marah. Apakah mungkin bercanda dengan santai tentang hal semacam ini? "Saya salah, Saudari Yan, saya bukan orang pertama yang menjadi ayah, saya sangat bersemangat." Lin Yu berkata buru-buru, menatap perut bagian bawah Jiang Yan dengan linglung, masih tidak percaya, berpikir bahwa di masa depan, seorang pria kecil akan membuka mulutnya untuk memanggil ayahnya. Itu terasa sangat melamun. Siapa yang bukan pertama kali? Jiang Yan tidak bisa membantu memutar matanya. "Kalau begitu tunggu, aku akan memasak makanan obat untukmu." Lin Yu buru-buru menegakkan tubuh dan berkata dengan bangga, "Saudari Yan, jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan menjagamu dan anak kami." "Persetan, siapa yang bilang itu pasti anakmu?" Jiang Yan memarahi Lin Yu sambil tersenyum. "Aku khawatir aku tidak akan seberuntung itu untuk membesarkan seorang putri yang secantik dan secantik dirimu." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Jadi mungkin saja membesarkan anak bau seperti saya."
Jiang Yan mendengar jawaban Lin Yu dengan sangat menyenangkan. Dengan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terkatakan, dia memandang Lin Yu dengan senyuman dan berkata, "Ini bukan putri kecil atau anak laki-laki Bao, selama itu Anda dan anak saya, itu milik saya." Sadar. Tuan He Jiarong, apakah nyaman bagi saya untuk mewawancarai Anda? Pada saat ini, Ye Qingmei tiba-tiba masuk dari pintu, menatap Lin Yu dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Sekarang saya telah ditingkatkan menjadi seorang ayah, bagaimana perasaan Anda?" "Senang, senang, masih senang," Lin Yu berkata dengan gembira, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat wajah Ye Qingmei, jejak rasa masam dan hutang tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Kebahagiaan Jiang Yan bukanlah rasa sakit Ye Qingmei. Bayangkan jika tidak ada yang terjadi beberapa tahun yang lalu, kebangkitan dari kematian tidak terjadi, maka dia masih Lin Yu, dan akan dengan lancar magang di rumah sakit rakyat Qinghai, bekerja dan berjuang selangkah demi selangkah di rumah sakit, dan kemudian menunggu sampai Ye Qingmei kembali untuk menemukannya. Ketika mereka berdua menikah dan memiliki anak, maka semua kegembiraan dan kebahagiaan saat ini akan menjadi milik Ye Qingmei. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan membuat orang, semuanya telah mengalami perubahan yang luar biasa di bawah pengaturan takdir. Meskipun Lin Yu merasa tidak nyaman, Ye Qingmei sangat bahagia. Dia lebih bahagia untuk Jiang Yan dan Lin Yu dari lubuk hatinya, bahkan lebih bahagia daripada memiliki anak. "Yan, mulai sekarang, kamu akan lebih menghargai tubuhmu." Ye Qingmei buru-buru berjalan ke Jiang Yan dan menjabat tangan Jiang Yan dengan senyum khawatir. "Aku akan menyerahkan semua pekerjaan rumah di rumah kepadaku di masa depan, jadi jangan lakukan itu. Apa yang kamu lakukan, biarkan dia melakukannya." Jiang Yan memegang erat tangan Ye Qingmei dan meremas hidungnya ke arah Lin Yu. Ya, saya bersedia, saya bersedia." Lin Yu buru-buru berkata, "Saudari Yan, tunggu, aku akan memasak makanan obat untukmu." Berbicara bahwa Lin Yu menoleh dan hendak pergi, Jiang Yan buru-buru memanggilnya dan berkata, "Jiarong, saya belum memberitahu orang tua saya, jadi jangan terburu-buru memberitahu mereka. Kamu bisa tahu kapan kamu tidak bisa menyimpannya mulai sekarang." "Mereka? Mengapa?" Lin Yu berbalik dan bertanya dengan bingung. "Aku belum hamil, dan mereka mengomel sepanjang hari. Kalau mereka tahu aku hamil, kurasa aku akan kesal sampai mati." Jiang Yan tersenyum tak berdaya. Faktanya, salah satu alasan penting mengapa ibu dan ibu baptisnya senang tinggal di ibu kota adalah untuk mendesaknya agar punya bayi dan membantunya hamil. Mereka sebelumnya tidak hamil, dan kedua ibu ini akan menghabiskan hidup mereka mengomel tentang ini. "Perhatikan itu, jika Anda tahu bahwa dia hamil, tidak apa-apa, saya kira dia tidak bisa berbuat apa-apa." "Oke, kalau begitu aku akan meminta Din Zhao untuk cuti tahunanmu tahun lalu dulu." Lin Yu mengangguk, dan bergumam saat dia berjalan keluar, "Mengapa kamu mencari Dekan Zhao? Apakah saya sendiri wakil dekan?" "Lihat dia bahagia." Ye Qingmei tersenyum dan berkata, "Dia tidak menginginkan seorang anak sebelumnya, tapi sekarang dia sudah punya anak, bukankah itu lebih bahagia dari orang lain?" Faktanya, sampai saat ini Lin Yu belum dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah, tetapi beberapa hal memang seperti ini. Apakah kamu siap atau tidak, begitu itu terjadi, kamu hanya bisa menerimanya. Setelah mengetahui bahwa Jiang Yan hamil, Lin Yu langsung dikelilingi oleh rasa bahagia yang besar, yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Pikirkan tentang kehidupan kecil yang baru lahir ini di masa depan, pikirkan kegembiraan ibu ketika melihat cucu kecil ini, pikirkan tentang senyum ayah mertua dan ibu mertua, pikirkan tentang keluarga bahagia dan bahagia, dia tidak bisa merasa lega dan puas. Setelah memasuki dapur, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat Hu Qingfeng menelepon, Lin Yu tampak ketakutan, dan buru-buru menurunkannya, dan buru-buru bertanya, "Kakak Hu, bagaimana kabarnya?" "Kakak ipar ditemukan namun
Menemukannya. Hu Qingfeng tertawa keras di ujung lain telepon, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkatakan. Chong Lin Yu berkata dengan rasa terima kasih yang besar, Jiarong, terima kasih kali ini, seperti yang kamu katakan, kami menemukannya di rumah sakit jiwa. Kakak iparmu. Bagaimana kabar kakak iparmu sekarang? Lin Yu sangat gembira saat mendengar suara itu, dan bertanya dengan prihatin. Hei, badannya tidak ada masalah, tapi rohnya masih agak aneh. Setelah melihat Kai, aku pegang Kai tanpa melepaskannya, dan selalu menutupi mata Kai dengan tanganku. Nada suara Hu Qingfeng tiba-tiba tenggelam, dan hatinya merasakan kesedihan yang tak terkatakan. Setelah beberapa saat, kamu bisa membawa adik ipar dan Kai ke ibu kota, aku akan bantu mereka melihat, tidak akan ada masalah. Lin Yu buru-buru menghibur Hu Qingfeng. Aku tahu, biarkan mereka memulihkan diri di rumah dulu, aku akan ke sana dulu. Hu Qingfeng berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah dalam perjalanan ke bandara, aku bisa sampai di sana sebelum gelap. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, Kakak Hu, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan masalah Rong Hesu sendiri. Sekarang adik ipar saya dan Kai sedang dalam mood yang buruk, kamu harus. Hei, saudara Hei, kamu tidak ingin hidupmu menyelamatkan kekasih dan anakku. Jika Hu Qingfeng tidak membantumu, apakah aku masih manusia? Hu Qingfeng berkata dengan berani, dan kemudian dengan dingin mendengus dan berkata dengan marah, lagi pula, itu adalah dokter misterius yang membunuh putra dan kekasihku. Aku secara alami akan membunuh pencuri tua Rong Hesu sendirian. Lin Yu mengatupkan mulutnya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, baiklah, saudara Hu, besok, kita akan bertanya pada Rong Hesu apa hutang Rong Hesu kepada kita. Kudengar Rong Hesu akan pergi besok atau lusa, kan? Kalau begitu ayo minum dia malam ini dulu. Hu Qingfeng tertawa keras, lalu berkata, ngomong-ngomong, Jiarong, aku juga membawa beberapa saudara di aula. Meskipun aku sedikit ahli, aku masih mengatakan masa lalu. Jangan tidak menyukainya. Saudara Hu, apa yang kamu bicarakan? Yang paling mengkhawatirkan saya sekarang adalah tidak ada cukup staf. Lin Yu berkata buru-buru. Dia tiba-tiba lega, apalagi, Hu Qingfeng benar-benar waktunya untuk datang. Dia awalnya khawatir tentang kurangnya tenaga di pihaknya, jika dia benar-benar mulai bekerja di kebun raya, seandainya Rong Hesu memanfaatkannya. Berlari dengan memanfaatkan medan bisa merepotkan. Setelah berbicara dengan Hu Qingfeng, ponsel Lin Yu berdering lagi. Kali ini dari Li Zenseng. Lin Yu mengangkatnya dan bertanya, Saudara Li, ada apa? Saya sibuk memasak. Tuan, seseorang ingin mengajak Anda minum. Li Zenseng berkata dengan suara rendah di ujung telepon. Tidak ada minuman, tidak ada waktu. Lin Yu langsung menolak tanpa berpikir. Aku tidak ingin kamu pergi. Li Zenseng menghela nafas dan berkata, tetapi jika kamu tahu siapa itu, kamu mungkin tidak menolak. Oh. Siapa? Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan curiga. Rong Hesu. Li Zenseng berkata dengan suara yang dalam.